Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ringga di channel Calon Trader. Nah, setelah di video saya sebelumnya saya menjelaskan tentang indikator BBMA. Kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari video tersebut, yaitu tentang analisa multi time frame di BBMA. Yang belum menonton video sebelumnya, link bisa lihat di deskripsi. Apa sih itu analisa multi time frame? Nah, analisa multi time frame adalah metode yang menggunakan lebih dari satu time frame di pasar trading. Untuk jumlah time frame yang dipakai itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan 2 time frame, 3 time frame atau 4 time frame. Tapi dalam indikator BBMA ini minimal harus menggunakan 2 time frame. Kenapa di BBMA itu harus menggunakan multi time frame? Karena multi time frame digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal, apakah sinyal itu valid atau tidak. Nah, kita langsung saja ke prakteknya ya. Saya di sini menggunakan trading view karena menurut saya lebih enak aja sih untuk analisa. Yang pertama kita bahas adalah ekstrim. Ekstrim terjadi saat indikator MA 5 dan 10 keluar dari Bollinger Band. Oke, saya cari di pucuk aja. Nah, ini terjadi ekstrim sebenarnya, tapi cuman kecil. Cari yang agak gede. Nah, ini adalah ekstrim. Ekstrim adalah saat MA5 10 keluar dari Bollinger Band. Ini yang warna hijau ini, dia keluar dari garis merah. Ini namanya ekstrim. Untuk ekstrim sebenarnya tidak harus menggunakan multi time frame, tapi ada beberapa syarat apabila tidak menggunakan multi time frame. Syarat yang pertama yaitu MA5 10 keluar dari BB dan terdapat candle retest setelahnya. Maka candle ketiga valid terjadi ekstrim. Itu syaratnya. Jadi misalnya seperti ini. Ini ekstrim. Di sini tidak terjadi retest, berarti ekstrim ini tidak valid apabila menggunakan satu time frame. Ini juga ekstrim, tidak ada retest, ekstrim tidak ada retest. Ini bukan ekstrim, ekstrim tapi ini candlenya merah. Nah, ini ekstrim. Setelah ekstrim ada ekstrim retest. Ini retest adalah saat penutupan itu berada di dalam MA5 atau 10. Maka kita bisa melakukan open di sini di candle ketiga. Kita melakukan open sell di sini. Tetapi apabila kita menggunakan multi time frame, valid atau enggaknya kita bisa melihat di time frame di bawahnya. Misal seperti ini. Kita tandai dulu ekstrimnya. Nah, kita tahu ini ekstrim ini valid atau tidak bagaimana? Kita melihat time frame di bawahnya. Apabila kita menggunakan time frame 1 jam, ini menggunakan time frame 1 jam, kita harus melihat di time frame di 15 menit. Apakah dia terjadi ekstrim atau enggak. Jadi di time frame di bawahnya itu harus terdapat ekstrim juga. Kalau tidak ada ekstrim berarti tidak valid. Seperti itu. Kalau kita menggunakan time frame H4, time frame di bawahnya adalah H2. Kalau kita menggunakan time frame daily, di bawahnya adalah H4. Kita di sini menggunakan time frame 1 jam. Kita tandai dulu di sini. Nah, ini time frame yang M15. Ini harus terdapat ekstrim juga di sini. Kita lihat time frame ini mana yang ditandai. Nah, ini. Sebentar. Ada lemot. Oh, ini. Oke, saya besarkan dulu. Nah, di sini terdapat ekstrim. Berarti ini adalah valid terjadi ekstrim. Seperti itu. Kita di sini bisa melakukan open sell dan kita bisa melakukan close di sini saat candle itu menyentuh MA 510 low. Di sini kita melakukan take profit. Nah, di sini. Di sini kita melakukan take profit. Nah, ternyata di M15 juga dia terdapat
garis MA50 SMA 50 ini sebagai supportnya. Oke. Setelah terjadi ekstrim, nih, kita membahas tentang MHV. MHV itu adalah market hilang volume. MHV itu terjadi setelah terjadinya ekstrim. Nah, untuk konfirmasi MHV itu valid atau enggak, itu ada rumusnya. Dia harus menggunakan multi time frame. Rumusnya seperti ini. Nah, ini adalah rumus MHV. Kita menggunakan time frame H1. Apabila H1 terjadi MHV, maka MHV itu dapat dikatakan valid apabila di M15 terdapat ekstrim. Apabila kita menggunakan time frame H4, maka di H1 juga harus terdapat ekstrim, sehingga MHV itu dapat dikatakan valid. Seperti itu. Maka kita kembali ke startnya dulu. Nah, ini terjadi MHV, tapi apakah MHV ini valid apa enggak, kita lihat di M15 harus terjadi yang namanya ekstrim. Nah, ini di M15 terjadi ekstrim, sehingga MHV ini itu dikatakan valid. Nah, setelah terjadinya ekstrim, TP wajib, MHV, maka ada yang namanya CSAK atau candlestick arah kukuh. Nah, CSAK ini adalah sinyal awal dari perubahan harga yang biasanya terjadi setelah ekstrim dan MHV. Dalam indikator BBMA, CSAK juga menjadi salah satu pemandu dalam menentukan kemana market akan bergerak. CSAK ini harus menembus middle BB, garis BB yang tengah ini, dan ditambah MA50 ini untuk lebih valid bahwa CSAK ini benar-benar terjadi. Sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa CSAK ini sudah valid. Tapi untuk lebih validnya kita melihat di time frame 15 menit. Syarat CSAK ini valid di time frame 15 menit tidak boleh terjadi ekstrim. Kalau di time frame 15 terjadi ekstrim, maka CSAK ini tidak valid. Kita lihat di sini. Nah, di sini tidak ada ekstrim, sehingga CSAK ini dikatakan valid. Nah, setelah terjadinya CSAK, indikator selanjutnya adalah re-entry. Re-entry ini adalah tempat yang paling aman untuk melakukan open. Re-entry adalah pullback setelah terjadinya CSAK ini. Dia berada di MA510 high atau berada di MA50 seperti itu. Nah, untuk konfirmasinya sendiri itu juga ada rumusnya. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, kita menggunakan time frame H1. H1 itu adalah re-entry. Maka di M15 itu harus terjadi re-entry dan di M5 terjadi ekstrim, atau di M15 terjadi ekstrim, di M5 terjadi ekstrim, atau di M15 terjadi ekstrim, di M5 terjadi MHV. Ini adalah rumus dari area re-entry. Apakah re-entry itu valid atau enggak? Tapi saya hanya menggunakan dua time frame, yaitu hanya menggunakan H1 dan M15, sehingga apabila di H1 terjadi re-entry, di M15 harus terjadi re-entry atau ekstrim, seperti itu. Kita lihat candlenya kembali. Ini adalah area re-entry. Re-entry ini adalah area yang paling aman untuk melakukan open. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Nah, kita tandai area re-entry, dan ternyata di 15 menit juga terjadi namanya ekstrim, sehingga dikatakan re-entry ini valid. Seperti itu. Dari sini sudah paham ya, mana yang ekstrim itu valid, mana yang MHV itu valid, mana yang area CSAK itu valid, dan mana yang area re-entry itu valid. Nah, setelah di sini kita melakukan open sell, ternyata di sini terjadi ekstrim. Nah, kita kembali mengulas yang ekstrim. Ekstrim itu bisa menggunakan multi time frame atau single time frame. Untuk single time frame
tadi syaratnya adalah adanya candle yang melakukan retest. Nah ini ekstrim, ini belum retest. Nah ini ekstrim, nah ini ekstrim retest. Maka di candle setelahnya kita bisa melakukan buy. Berarti di sini kita bisa melakukan open buy. Close-nya di mana? Close-nya adalah di MA510 high di sini. Ini kita melakukan TP wajib. Nah, setelah itu terjadi MHV lagi. Nah, MHV ini valid apa enggak? Kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil. Nih, kita lihat ternyata di time frame 15 menit dia tidak terjadi ekstrim, sehingga MHV ini tidak dapat dikatakan valid. Kita nggak usah melakukan open buy di sini. Mungkin ini dulu video yang saya berikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup Telegram saya. Link grup Telegram ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.